Tidak, tidak mengapa nak, kali ini kau kumaafkan. Tapi coba kau bayangkan seandainya kau sendiri sejak pagi tidak sarapan, harus mencangkul tanah sekian luasnya. Tentu kau merasa kelaparan, bukan? Demikian juga ayah. Maka lain kali jangan kau ulang lagi perbuatanmu itu. Baik ayah, sekarang pulanglah terlebih dahulu. Baik ayah, kata anak itu dengan gemetar. Dengan cepat anak itu melangkahkan kakinya sampai di rumah. Ia mengadu kepada ibunya. Bu, ayah marah-marah di ladang. Aku takut. Besok aku tak mau mengantarkan nasi untuknya. Loh, mengapa ayahmu marah? Samosir tidak tahu, Bu. Kau tidak berbuat salah. Tidak, Bu. Ya sudah, nanti kalau ayahmu pulang akan kutegur dia. Demikianlah ketika si ayah pulang, ia malah ditegur oleh istrinya. Mengapa abang memarahi Samosir? Bukankah ia anak yang baik? Sudah bersedia membantu mengantarkan nasi dan lauk untuk abang di ladang. Pak Toba kaget mendengar teguran istrinya. Tapi ia masih bisa menahan diri. Ia duduk lalu berkata lembut kepada istrinya. Sebenarnya aku yang pantas menegurmu, istriku. Kau terlalu memanjakan anak itu sehingga membuatnya kelewat nakal. Tapi sudahlah, dia toh masih kecil. Hanya dia anak kita satu-satunya, kata Pak Toba dengan sabar. Abang, sebenarnya apa yang terjadi? Sekarang di mana Samosir? Tanya Pak Toba. Samosir sedang bermain di halaman depan rumah. Pak Toba melongok keluar rumah dan melihat anak itu sedang bermain kuda-kudaan dari pelepah daun kelapa. Anak itu agak nakal, celetuk Pak Toba. Iya, tapi abang harus jelaskan kenapa memarahinya. Pak Toba menghela napas panjang. Nasi dan lauk yang kau suruh antarkan kepadaku telah dimakan di tengah jalan. Hah? Iya, tapi aku tidak memarahinya, hanya mengingatkannya bahwa bekerja sejak pagi tanpa sarapan, perut menjadi sangat lapar. Pada saat perut lapar inilah aku sangat membutuhkan nasi yang dikirim. Jadi dia telah berani memakan nasi kiriman untuk abang. Benar, tapi sudahlah. Aku masih bisa memakluminya karena katanya perutnya juga sedang lapar. Maka terpaksa dia memakan makanan kirimanku tadi. Sebenarnya dia sudah makan sebelum kusuruh pergi ke ladang. Istriku, sudahlah. Bagaimanapun dia anak kita. Kita maklumi saja, dia toh masih kecil. Terima kasih abang, kau sungguh ayah yang bijak. Esoknya Samosir merasa senang karena ibunya tidak menyuruh mengantarkan nasi dan lauk ke ladang. Wanita cantik jelmaan ikan itu sendiri yang mengantarkan bekal makanan untuk suaminya. 3 hari kemudian barulah si ibu meminta lagi mengantarkan bekal ke ladang. Hari itu sudah agak siang.
Samosir, cepat-cepat ya. Kasihan ayahmu sejak tadi belum makan, pesan ibunya. Ya ibu, saya kan masih kecil. Mana mungkin bisa berjalan cepat. Kalau mau cepat-cepat ya ibu sendiri saja yang mengantarkannya, sahut Samosir. Ibu masih harus mencuci pakaianmu, kata ibunya. Terpaksa anak itu menerima tugas dari ibunya dengan hati dongkol. Memang sejak semula ia tidak mau mengantarkan makanan untuk ayahnya. Dalam perjalanan, persis di bawah pohon rindang yang dulu ia buka bungkusan dan dimakannya nasi dan lauk untuk ayahnya. Lezat juga. Paling-paling ayah cuma mengingatkanku, gumam anak itu sambil terus menyikat makanan ayahnya. Setelah tinggal sedikit, hanya sisa-sisa nasi yang telah bercampur kuah dan sedikit lauk, ia bungkus lagi kiriman untuk ayahnya itu. Wah, aku agak terlambat. Harus cepat-cepat sampai di ladang, gumam anak itu dengan rasa was-was. Benar, matahari hampir condong ke arah barat. Si ayah nampak tertunduk lemas di pinggir pematang ladang. Maaf ayah, saya terlambat, kata Samosir setelah dekat ayahnya. Perut Pak Toba yang sejak tadi sudah melilit-lilit tak bisa diajak basa-basi lagi. Ia segera meraih bungkusan di tangan Samosir. Belum lagi ia membuka isi bungkusan itu, tiba-tiba wajahnya berubah merah padam. Sepasang matanya nampak berkilat-kilat karena ia merasa betapa ringannya isi bungkusan itu. Kau makan lagi isi bungkusan ini, kata ayahnya. Samosir tidak melanjutkan ucapannya. Pak Toba membuka bungkusan, sepasang matanya terbelalak demi melihat sisa-sisa nasi yang tinggal bercampur kuah dan lauk. Kurang ajar, bentaknya dengan geram. Samosir menggigil melihat kemarahan ayahnya. Kau yang memakannya lagi, bentak ayahnya. Samosir hanya bisa mengangguk kecil. Kemarin-kemarin aku sudah mengingatkanmu. Kau ternyata masih bandal. Ampun ayah, Samosir tidak akan mengulanginya lagi. Pak Toba mencekal baju anaknya dengan amarah meluap, hingga anak itu benar-benar ketakutan. Plak, plak. Tangan Pak Toba menampar kedua pipi anak itu. Sebenarnya tidak terlalu keras tamparan itu, namun karena dilakukannya dengan penuh amarah, maka bagi si anak itu terasa sakit sekali. Anak yang tidak bisa diajar, tidak tahu diuntung. Dasar anak ikan, anak itu berontak. Setelah lepas dari cekalan ayahnya, ia berlari pulang ke rumahnya sambil menangis. Anak itu berlari pulang menemui ibunya di rumah. Kepada ibunya dia adukan bahwa dia dipukul ayahnya. Ibu, mengapa? Ayah mengatakan aku ini anak ikan. Apa? Wanita itu kaget bagai tersambar petir mendengar pertanyaan anaknya. Benarkah dia berkata seperti itu? Benar, Bu. Apakah ibu berasal dari ikan? Wanita itu tertunduk malu. Ada gurat kesedihan yang dalam di wajahnya, terutama karena suaminya sudah melanggar sumpahnya dengan membongkar asal-usulnya di depan anak mereka sendiri.
Samosir, kata wanita itu, sekarang segera pergilah mendaki bukit yang tinggi sana, panjatlah pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit itu. Kenapa, Bu? Ada apakah gerangan? Sudahlah, jangan banyak bertanya. Kalau kau ingin selamat, cepatlah lakukan perintah ibu. Tanpa bertanya lagi, si anak segera melakukan perintah ibunya. Dia berlari-lari menuju ke bukit tersebut dan mendakinya. Ketika tampak oleh si ibu, anaknya sudah hampir sampai ke puncak pohon kayu yang dipanjatnya di atas bukit. Dia pun berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh letaknya dari rumah mereka itu. Begitu tiba di tepi sungai, ia berhenti sejenak. Hai suamiku, karena kau telah melanggar sumpahmu, maka aku akan kembali kepada asal mulaku. Demikianlah kata wanita itu dengan derai air mata. Pada saat tetes air mata jatuh ke pinggir sungai, tiba-tiba kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Sesaat kemudian, dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Pada saat yang sama, sungai pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu sudah meluap kemana-mana, dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Pak Toba yang sedang berjalan ke rumah terkejut sekali melihat alam yang berubah menjadi ganas. Ia mencoba berlari ke arah bukit di mana anaknya Samosir telah memanjat pohon yang tinggi. Namun usahanya sia-sia. Air hujan bagaikan dijatuhkan seluruhnya dari arah atas bukit dan dari atas langit. Ditambah luapan air sungai, maka Pak Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Samosir berteriak-teriak ketakutan melihat ganasnya alam. Namun ia tetap berada di puncak pohon kelapa di atas bukit. Ibu, tolong, tolong. Hampir 2 hari Samosir tak berani turun dari puncak pohon kelapa. Sementara genangan itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar. Sebagian bukit yang didaki Samosir ikut terendam. Beberapa saat kemudian, luapan air dan hujan telah berhenti. Sepertiga dari puncak bukit itu terendam air hingga membentuk pulau kecil di tengah-tengah danau yang sangat luas. Samosir turun dari puncak pohon kelapa dengan tubuh lemas. Demikianlah Samosir selamat dari banjir dan hujan badai. Namun terpaksa ia hidup di tempat terpencil yang kemudian hari dinamakan oleh orang sebagai Danau Toba. Sedang pulau kecil di tengah-tengahnya diberi nama
Pulau Samosir. Samosir hidup dengan makan seadanya. Kini anak itu tidak bisa bermalas-malas lagi. Ia harus bekerja keras untuk bisa bertahan hidup. Sekarang ia sadar mengapa ayahnya begitu marah ketika bekal makanannya ia habiskan. Karena itu anak-anak Indonesia yang masih mempunyai kedua orang tua harus bersyukur dan tidak segan-segan membantu orang tua yang telah bersusah payah menghidupi dan menyekolahkan kita. Dan sekian dulu dongeng atau cerita asal mula Danau Toba. Semoga bermanfaat dan semoga cerita ini bisa kita jadikan contoh buat anak-anak kita ya, bunda, ayah gitu ya, dan teteh. Dan bila ada teman-teman yang mau teteh bawain cerita yang lain lagi dari daerah mana, bisa komen di kolom komentar ya. Dan untuk yang senantiasa mendukung channel Teh Ida, teteh ucapkan banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.